Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Fadelia Alvara dari kelas PBIC dengan nomor NIM 2040122070. Hari ini saya akan menyimpulkan setiap materi yang telah dipresentasikan oleh beberapa kelompok, yakni ada 6 kelompok. Baik, langsung saja saya masuk pada pemateri pertama atau pembahasan yang dipresentasikan oleh kelompok pertama, yaitu kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam disebut dengan jahiliyah. Dalam bahasa Arab, jahiliyah berasal dari kata jahala yang artinya bodoh. Kenapa mereka disebut sebagai bangsa kejahilian? Karena kejahilian mereka terletak pada ketidaktahuannya akan petunjuk ilahi sehingga hal tersebut bertentangan. Bangsa pra-Arab bukanlah bangsa buta huruf. Bahkan hasanah intelektual pada masa itu sudah berkembang pesat kala itu. Arab sebelum Islam datang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Arab pedalaman dan yang kedua adalah Arab perkotaan. Arab perkotaan yakni Yaman, Taif, Madinah, Najd, Haifar, dan Mekah. Bangsa Arab pada masa itu dikenal jauh dari berperadaban, bahkan jauh dari kata manusiawi. Perperangan terjadi di mana-mana, judi, mabuk-mabukan, zina. Ada satu hal yang paling menonjol pada tradisi masyarakat pra-Islam, yaitu menghafal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada materi kedua, yaitu biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah bin Wahib. Beliau merupakan keturunan Bani Hashim, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah nasab. Nasab diartikan sebagai suatu ikatan yang memiliki kekuatan untuk melanggengkan berdirinya sebuah tatanan kehidupan keluarga yang kokoh. Nasab berfungsi sebagai alat pengikat masing-masing anggota keluarga dengan ikatan abadi yang dihubungkan melalui dasar-dasar kesatuan darah antara satu dengan lainnya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW terdapat 11 orang. Yang pertama adalah Khadijah bin Khuwailid, yakni beliau tersebut adalah istri pertama Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah Saudah binti Sam'ah. Yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar. Yang keempat Hafsah binti Umar ibn Al-Khattab. Yang kelima Zainab binti Huzaimah. Yang keenam Ummu Salamah bin Abu Umayyah. Yang ketujuh Juwariyah binti Harits. Yang kedelapan Zainab binti Jans. Yang kesembilan Ramiyah binti Abu Sufyan. Yang kesepuluh Safiyah binti Huwai ibn Khattab. Dan yang terakhir adalah Maimunah binti Al-Harits. Adapun putri-putri Nabi Muhammad SAW, yakni terdapat 7. Yang pertama Qasim bin Muhammad, merupakan anak Rasulullah dari Khadijah. Yang kedua Zainab binti Muhammad, merupakan putri tertua yang lahir ketika usia Rasulullah SAW berusia 30 tahun. Yang ketiga Ruqayyah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad ini wafat saat sedang perang Badar berlangsung dan jenazahnya dimakamkan di Jannatul Baqi. Keempat Ummu Kalsum binti Muhammad. Yang kelima Fatimah As-Zahra binti Muhammad. Ini merupakan anak Nabi Muhammad SAW yang paling dikenal oleh seluruh umat Islam. Yang keenam Abdullah bin Muhammad. Yang ketujuh Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim lahir dari rahim istri Rasulullah SAW yang bernama Maria Al-Kitbiyah. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang rasul,
Yang pertama, sidik artinya benar. Yang kedua, amanah artinya terpercaya. Yang ketiga, tablik artinya menyampaikan, dan fatanah artinya cerdas. Selanjutnya, materi tentang Islam periode Mekah dan Madinah. Kemajuan yang dicapai Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad diutus dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak, baik akhlak berhubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ada dua. Yang pertama, secara bersembunyi-sembunyi. Yang kedua, secara berterang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dilakukan pada masa kerasulan. Hikmah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yakni yang pertama, menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, memahami bahwa Allah pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan Rasulnya. Yang ketiga, melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, khususnya bagi umat Islam, mendapatkan informasi mengenai agama yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi keempat, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan empat orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam. Para khalifah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, yaitu yang pertama sebagai pemimpin umat Islam, yang kedua sebagai penerus perjuangan Rasul, yang ketiga sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Materi kelima yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dari dinasti Bani Umayyah, yang paling berpengaruh di antaranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Marwah bin Hakam, yang ketiga Walid bin Abdul Malik. Dari Khalifah Bani Abbasiyah yaitu yang pertama Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun al-Rashid. Penyebab kemunduran dinasti Umayyah yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan, Bani Qais, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Dan yang terakhir, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Materi yang terakhir yaitu masa disintegrasi. Penyebab perang salib yaitu akibat kepentingan agama, politik, ekonomi, dan sosial. Motif agama kemudian dijadikan kedok untuk menutupi semua motif lainnya. Selain itu, masa Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di tanah suci Yerusalem. Dan juga ada faktor dinasti Saljuk yang menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Posisi dan kedudukan khalifah setelah dinasti Saljuk berkuasa adalah sebagai pemimpin yang menguasai suatu wilayah. Disintegrasi adalah suatu keadaan terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Jadi tidak ada dampak positif dari disintegrasi ini, yang ada hanya dampak negatif yang karena banyak menelan nyawa. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Anika Fadeli Alfarah pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.